pertemuan 3 saat ini kita akan membahas 4 pokok bahasan utama, yaitu list HTML, grouping elemen, entitas HTML, dan link HTML. Untuk di awal, saya ingin menegaskan kembali, biasakan menuliskan tag awal dengan tag akhir, dan kemudian hindari copy paste agar melatih dan membiasakan jari jemari Anda dalam mengetikkan tag-tag HTML. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai list HTML. Pada list HTML terdapat 4 tag untuk order list, unordered list, nest list, dan juga description list. Ya, ini adalah hasil dari tag untuk order list. Tagnya adalah OL, dan di dalamnya ada tag list. Nah, kemudian secara default, ketika kita menuliskan tag OL, maka tampilannya adalah urutan angka 1 sampai seterusnya. Tapi kita bisa menggantikan dengan beberapa tipe, contohnya abjad yang huruf besar, huruf kecil, Romawi huruf besar, maupun Romawi huruf kecil. Caranya dengan memberikan atribut di sini, namanya type, dan kemudian berikan value-nya. Contohnya misalnya Romawi kecil saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Demikian juga misalnya untuk A. Oke. Ini adalah tag untuk unordered list. Jadi bedanya dengan order list, kalau order list berarti ada urutan, sedangkan unordered tidak. Udah kita running. Ya, secara default untuk notasinya unordered seperti ini ya, circle dengan diisi warna hitam. Namun kita juga bisa memberikan atau menggantikan tipe yang lainnya, apakah circle tanpa warna hitam ataupun kotak, ataupun tidak ada notasinya. Ya, contohnya ini kita berikan atributnya sama, type, dan misalnya circle. Oke, ataupun square, ataupun misalnya none, berarti tidak ada notasinya untuk unordered list. Berikutnya kita akan membahas nest list. Pada dasarnya nest list itu adalah gabungan dari order list dengan unordered list. Jadi intinya adalah dengan adanya nest list, kita dapat membangun suatu daftar yang terdiri atas daftar utama yang diikuti dengan satu subdaftar dan sub-subdaftar berikutnya. Oke, saya akan coba praktekkan.
Misalnya kita menggunakan tag UL di bagian pertama, ini adalah sub dari daftar bagian pertama. Bisa kita tambahkan untuk yang bagian kedua, kita bikin sub dari bagian kedua, tapi pakai yang order list. Nah, di sini saya ambil contoh berikutnya ketika kita bikin sub dari sub bagian kedua. Jadi kita bisa menambahkan di sini ada sub dari sub. Jadi ada urutan yang lebih dalam lagi. Kita menggunakan misalnya UL, unordered list. Ya, jadi ini kurang lebih tampilannya, dimana ketika kita mendeklarasikan order list yang merupakan bagian paling dasarnya, bagian pertama, kedua, ketiga, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan lebih menjorok lagi di sini, ada list yang lebih menjorok. Kita memberikan misalnya dengan unordered atau order list sama saja pada dasarnya. Kita harus berikan tag OL atau UL, kemudian apa yang kita deklarasikan di sini akan ditampilkan di bagian ini. Nah, kemudian kita ingin memberikan, ini contohnya lebih menjorok lagi, dalam artian memberikan sub dari sub bagian berikutnya. Ini contohnya yang bagian kedua, sub bagian kedua, yang poin 2. Kita berikan tag UL di sini, maka ketika buat listnya untuk sub bagian kedua 2A, nah ini dia lebih menjorok lagi. Kurang lebih seperti ini untuk menggambarkan tag nestlist. Ini adalah tag untuk description list. Ini adalah tagnya DL, dan kemudian di dalam DL, tag DL ada tag definition list DT, dan di dalam DT ada tag DD, yaitu definition. Ini kita coba running. Pada dasarnya untuk tag ini, ketika kita menggunakan unordered list, di situ ada type-nya non, kurang lebih tampilannya seperti ini sama. Jadi dia tidak memberikan adanya urutan, gitu ya, adanya notasi ataupun angka di sebelah teks. Jadi ini dibiarkan kosong seperti ini. Oke, kurang lebih ini untuk description list. Pokok bahasan berikutnya adalah grouping elemen. Terdapat div dan juga span. Nah, untuk di awal kita akan bahas mengenai div.
Oke, perlu diketahui untuk div sendiri merupakan blok level elemen. Dalam artian, dia akan mengakomodir keseluruhan tag-tag yang ada pada div, apakah dia diposisikan pada bilah kiri ataupun bilah kanan ataupun tengah, ya. Ya, jadi ketika kita hendak memberikan atribut, apakah dia pada posisi kiri, tengah, ataupun kanan, maka ketika kita hanya mendeklarasikan div-nya dengan memberikan atribut align dan berikan value-nya apakah dia kiri, kanan, tengah, misalnya center, maka keseluruhan dari kontennya itu akan mengikuti posisinya. Nah, ini pentingnya kita menggunakan sisi bilah dari blok elemen menggunakan div. Jadi kalau misalnya contoh lainnya kita tambahkan yang ada paragraf saja, satu, dia tidak akan mengikuti blok elemen yang dideklarasikan pada tag div gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya ke kanan, paragraf 1 itu tidak akan mengikuti karena dia belum ada di dalam tag div. Ini yang saya coba untuk memperkaya dari tampilan div. Saya menggunakan style di sini. Nanti di pertemuan berikutnya akan pelajari. Namun yang saya ingin tekankan adalah ketika kita menggunakan div, keseluruhan dari elemen itu sudah di-set sehingga blok elemen tersebut akan ada pada lingkungan div. Ya, ada di lingkungan satu blok tertentu, jadi nggak akan kemana-mana. Jadi ini saya menggunakan blok untuk div yang bilah sisi kiri, tengah, dan kanan. Jadi yang kuning yang kiri, hijau yang tengah, merah yang kanan. Kalaupun misalnya kita perbesar, blok ini tidak akan berpindah kemana-mana. Teks yang ada pada blok div ini tidak akan kemana-mana, akan tetap pada blok tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita zoom, diperbesar, ya, dia teksnya ini akan ada di dalam blok elemen div yang kuning, merah, dan hijau. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini adalah penerapan untuk text span. Berbeda dengan div, kalau div itu bicara tentang blok elemen, sedangkan span inline elemen. Dan pada span ini menjadi wadah untuk teks gitu ya. Ini adalah contoh penerapannya. Oke, berikutnya kita masuk ke pokok bahasan entitas HTML. Pada dasarnya entitas HTML menyatakan entitas karakter. Bisa dilihat pada modul 2, ada berbagai macam karakter, di mana ketika kita ingin menuliskan entitas karakternya itu ada dua cara penulisan. Diawali dengan menggunakan ampersand dan diikuti nama entitas, dan jangan lupa semicolon, titik koma. Kemudian yang berikutnya penulisan ampersand diikuti tanda pagar dan nomor entitasnya. Jadi dua cara penulisan itu saja yang bisa kita buat value-nya gitu ya. Nah, ini adalah contohnya ketika ada simbol euro menggunakan nama dan yang satu lagi menggunakan angka atau number. Demikian juga untuk logo Hertz, kartu Hertz dengan nomor.
Berikutnya adalah pokok bahasan terakhir link HTML. Terdapat 3 jenis link HTML, yaitu link relatif, absolut, dan link dalam dokumen yang sama. Pada dasarnya link ini menggunakan tag A, di mana dilengkapi atribut href yang diisi dengan value sesuai dengan direktori ataupun link dari jaringan internet yang kita ambil, ataupun dari dokumen yang sama. Oke, kita akan bahas mengenai link relatif. Oke, saya coba nanti ketika diklik dia akan menuju latihan sebelumnya, latihan entitas pada direktori yang sama. Oke, diasumsikan direktori itu bisa jadi folder ya. Untuk memudahkan latihan saja, berikan atribut href dan jangan lupa value-nya langsung nama filenya, karena filenya dalam direktori atau folder yang sama. Jangan lupa ekstensinya juga. Oke, kemudian bagaimana jika beda direktori? Saya sudah persiapkan, itu linknya, filenya ada pada desktop ya. Oke, ini contohnya. Ada di sini. Jadi ini filenya yang akan kita tuju nanti. Pada address bar ini yang kita copy. Nanti ketika kita klik, dia akan nge-link ke direktori yang ini. Ini ketika kita klik, dia akan menuju link latihan sebelumnya, karena dia masih dalam satu folder. Ini file HTML untuk link relatif, di mana di dalamnya terdapat link untuk mengakses file yang entitas HTML. Oke, kemudian di sini ada link relatif menuju latihan pada div. Jadi kita deklarasikan pada direktori yang berbeda. Ketika kita klik, ini kurang. Oke, ada yang salah. Jadi harus ada, jangan lupa nama filenya ya. Nama filenya itu harus dituliskan. Ya. Jadi jangan lupa ketika kita sudah tahu path-nya atau direktorinya, filenya juga harus disertakan. Itu untuk link relatif. Berikutnya adalah link absolut. Link absolut ini ditujukan ketika kita ingin
membuat halaman website yang bisa melingkan ke halaman web lain yang ada di jaringan internet. Nah, ini contohnya. Kita coba ngelink ke websitenya Unicom. Jadi di sini sudah ada teks yang ngelink. Ketika kita klik, maka dia seharusnya ada di halaman website Unicom. Oke, berikutnya adalah link dalam dokumen yang sama. Jadi link jenis ini digunakan dalam dokumen HTML yang biasanya memiliki isi konten yang cukup panjang dengan tujuan untuk memudahkan user dalam melihat isi konten. Kemudian yang dapat dengan menggunakan navigasi dalam penulisan dokumen dengan membuat link antar bagian. Secara nggak langsung, ketika bagian contohnya menuju bagian tengah, nah ini ditandai dengan adanya name, pemberian name tengah. Ketika ada pemberian name tengah, lalu dibuatlah navigasinya dan dengan atribut href, gitu ya, dengan atribut href dan value-nya tagar tengah. Kalau untuk yang atribut name tanpa tagar. Jadi secara nggak langsung ketika kita mengklik nanti yang href ini, gitu ya, maka akan menuju ke bagian yang sudah deklarasikan dengan atribut name. Ini tampilannya. Jadi ini bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ketika kita klik menuju bagian tengah, maka action href-nya ini akan menuju atribut name yang tengah. Oke, demikian juga dengan yang bawah. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nanti kembali baca modul 3 di bagian paling akhir halaman 10 kalau tidak salah. Itu sudah ada tugas. Tolong dibuat tugasnya yang sesuai dengan apa yang ada di halaman tersebut. Oke, untuk pertemuan saat ini saya pikir cukup sekian. Terima kasih.